Ketika Allah menurunkan Al-Quran, sebenarnya tujuan utamanya bukan sekedar dibaca. Bukan. Tapi di dalamnya itu ada petunjuk hidup, Pak, Bu. Dan yang buat, yang menciptakan kita. Bukankah Anda kalau ingin memperbaiki sesuatu akan datang kepada penemunya, penciptanya? Anda punya handphone, ada masalah, kan datangnya ke counter handphone. Anda punya mobil, ada persoalan, bukankah datangnya ke dealer? Sekarang kita ingin tahu persoalan hidup kita. Ingin tahu gambaran hidup kita, ingin tahu misi dan visi hidup kita. Kemana kita kemudian bertanya? Pada pencipta kita. Nah, kata Allah, ketika saya utus manusia pertama kali ke bumi, saya sudah turunkan bagaimana cara menjalani kehidupannya. Dan ternyata berita baiknya untuk kita diberikan oleh Allah satu petunjuk utuh, langsung disebutkan, isinya disebut dengan Al-Quran. Jadi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, dia bukan bacaan biasa. Semua di dalamnya ada petunjuk kehidupan kita dari mulai bahkan dalam kandungan sampai kita wafat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diikuti petunjuk ini, langsung turun jaminan dari Allah. Hidup kita pasti akan tenang dan nyaman. Jadi salat selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam salat disebut tumakninah. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Ada di mana tadi nyimpen kendaraan, kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Maksudnya gini, nggak usah rebutan dunia. Kalau ada orang naik jabatan, nggak usah iri, nggak usah dengki. Ya. Jangan cari manuver-manuver untuk menjatuhkan orang lain. Karena pasti Allah tempatkan itu ada hikmah di dalamnya. Doa yang baik-baik. Ya Allah berikan keberkahan di jabatannya. Ya Allah berikan kenyamanan, kebaikan untuk dunia akhiratnya. Berikan hidayah kepadanya. Itu yang dilakukan. Doakan. Doakan. Karena pasti ada hikmah. Ada orang kaya, doakan. Doakan. Nanti dengan doa itu kembali ke kita. Keberkahannya. Kalau dipandang kita mampu mengolah harta, nanti datang. Nggak percaya silahkan, datang tiba-tiba tawaran, pekerjaan apa. Demi Allah saya katakan, jaga. Allahu Akbar, hati itu jaga betul. Yang baik-baik aja. Nanti lebih tenang hidupnya begitu. Lebih tenang. Silahkan teman-teman cek. Salat ini ketika pertama disebutkan di Quran disandingkan dengan takwa. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil alladzina yu'minuna bil wa yuqimunas muttaqin itu orang salat, orang takwa. Ya kan? Siapa orang takwa? Ciri pertamanya apa? Orang takwa itu adalah orang yang mencoba memancarkan cahaya imannya dengan cara apa? Melakukan salat satu. Di salat itu untuk melatih takwa kita supaya muncul pancarannya, sehingga dengan pancaran itu sifat takwa muncul baik. Karena itu ketika orang konsisten salat, tujuan salat itu apa? Konfirmasikan, Quran surah 29. Oke, ayat 45. Kita hafal sih tengahnya, tapi awalnya kurang hafal. Ya, tengahnya itu innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Muhammad, baca, pahami, ajarkan pada umatmu. Ini loh kenapa harus salat. Ini loh maknanya salat begini. Semua terkumpul dalam Al-Quran, jelaskan olehmu dalam hadis. Kalau salatnya itu benar, maka pribadi orang itu akan dirubah oleh Allah dan dijaga menjadi baik. Ini kata Al-Quran sendiri ya, kata Al-Quran sendiri. Nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya. Contoh sholat. Kata Allah akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang ia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita. Sampai detik ini, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita ruku tapi nggak ngerti yang dibaca. Sujud tak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk? Mustahil.